pembahasan pada malam hari ini tentang dararul junub fi qalbi, bahayanya dosa terhadap hati. Imam Qayyim mengatakan dararul junub fi qalbi kadarari sumum fil abdan. Bahayanya dosa terhadap hati seorang mukmin itu seperti bahayanya racun terhadap badan. Tak kalah badan terkena oleh sesuatu yang tidak sesuai, terutama di sini ada racun, maka bisa menyebabkan badan itu hancur. Begitu juga di sini hati seorang mukmin, tak kalah dia terkena oleh dosa-dosa, maka bisa menyebabkan hati itu rusak. Sehingga dia mengatakan dararul junub fi qalbi kadarari sumum fil abdan. Bahayanya akibat yang diterima oleh hati seorang mukmin kalau tertimpa oleh dosa, maka seperti badan yang tertimpa oleh racun. Kemudian dia mengatakan bahwa ala intilaf darajatiha fid-darar, sesuai dengan derajat racun itu. Racun yang mengenai diri kita itu ada yang telah tak kalah mengenai diri kita, maka akan merusak apa yang ada pada badan kita. Begitu juga dosa yang kita lakukan itu ada yang telah tak kalah mengenai hati, maka hati itu jadi rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa surat itu mengisahkan banyak sekali kenapa orang-orang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimusnahkan. Bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi siksaan dengan ditiupkan angin yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari, sehingga mereka kondisinya semuanya beku, mati, diibaratkan seperti kurma yang kering. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun dengan seluruh kekayaan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan bumi ini terhadap kaum Nabi Nuh. Itu semua dikarenakan oleh dosa yang mereka lakukan. Ya, pada saat ini kita bisa melihat apa yang di antara dosa yang dilakukan oleh mereka adalah takdzib. Mereka itu mendustakan terhadap apa yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Pendustaan yang mereka lakukan itu ada yang pendustaan antara al-qaul wal amal. Mereka mendustakannya secara ucapan ataupun perbuatan. Kaum Nabi Lut mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut antara ucapan dan perbuatan. Tak kala Nabi Lut mengatakan Allah itu mengancam kalian kalau melakukan perbuatan seperti ini. Ini dosa sangat besar, menyebabkan kalian nanti akan diadab oleh Allah. Mereka dusta. Mereka mendustakan apa yang diucapkan oleh Nabi Lut, baik ucapan dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Lut itu bohong. Yang kedua adalah mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat Nabi Lut alaihissalam. Nah, pada zaman sekarang kita juga mungkin harus waspada
Tak kala apa yang terjadi pada kaum terdahulu disebabkan oleh perbuatan dosa terjadi pada kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbentuk wahyu dalam Al-Quran ataupun dari sunnah beliau itu bisa saja atau banyak didustakan, dan bentuk pendustaan itu ada. Yang pendustaannya itu adalah al-qaul, ada yang pendustaannya al-fi'l, ada yang dua-duanya. Di antara orang kafir atau orang-orang kafir akan mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, al-qaul wal amal. Mereka itu tak kala Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat Al-Quran, mereka akan mengatakan qaulu syair, qaulu kahin, itu adalah ucapan penyair, itu ucapan dukun. Kemudian mengatakan innahu lamasnun, Muhammad itu gila. Mereka mendustakan ucapan dan perbuatan. Tetapi di antara umat Nabi Muhammad SAW sekarang itu terjadi pendustaannya itu sebagian. Ada yang mendustakan dengan perbuatan, ada yang mendustakan dengan ucapan. Kita bisa tanya di sensus, ditanya desa Cikembulan yang non muslimnya berapa, KTP-nya kebanyakan Islam. Kalau mereka ditanya kaulnya orang Islam itu wajib sholat enggak, mereka akan mengatakan wajib. Orang Islam itu wajib puasa enggak, mereka akan mengatakan wajib. Tetapi mereka mendustakan dalam bentuk fi'il, perbuatan. Mereka itu enggak sholat, mereka itu enggak puasa. Takdirnya gitu. Ini merupakan dosa yang sangat besar yang akan menyebabkan orang itu hancur di dunia wal akhirah. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menyebabkan kehancuran. Saya katakan bahwa afsadat dunia abdi wa akhir, dia itu bisa menghancurkan urusan dunia orang itu, hamba itu, ataupun akhirat. Seorang yang dia itu tidak mendustakan ucapannya, tetapi mendustakannya fi'il. Kalau orang munafik itu posisinya dia itu mendustakannya dari qaulu qalb. Itu biasanya ucapan hati, karena dia tak kalah sholat ikut sholat, tak kalah orang mengeluarkan sodako dia akan ikut sodako, tak kalah orang pergi untuk dulu zaman Nabi itu jihad dia akan ikuti. Tetapi kaulnya, ucapannya tidak akan mengatakan, tidak akan ridho bahwa ini adalah perintah Allah. Mereka hanya mencari keselamatan dunia saja. Jadi di antara umat Nabi Muhammad yang sekarang terjadi itu adalah kita jangan sampai melakukan dosa yang menyebabkan hati kita rusak. Sebagaimana kalau racun mengenai badan, yaitu diantaranya dosa takdir. Kita mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam bentuk amalan atau dalam bentuk perbuatan. Amalan banyak sekali. Orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang dia mengaku dirinya Muslim, yang KTP-nya Islam, tetapi dia mendustakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ataupun dia mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Orang Islam, ininya Islam, ini Islam, tapi mereka masih mabuk. Ditanya, Omar haram enggak? Haram, tapi mereka masih melakukan.
Ditanya riba haram nggak haram, tapi mereka masih menggunakan seperti itu. Ini namanya takdim. Ini termasuk dosa yang bisa menyebabkan orang itu hancur kehidupan dunia ataupun akhirat. Kehidupan dunianya itu kehancuran dia tidak akan aman. Sebagaimana oleh Allah tadi diingatkan, a'amintum man fis sama ayyasifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah, siksaan Allah? Kalau Allah membalikkan atau menjadikan bumi ini menjadi lunak. Ini kalau di kejadian di alam itu mungkin tidak masuk akal. Tak kalah tanah yang tadinya keras, bangunan yang dibangun dengan beton, dicor, tapi ternyata kemudian ambles. Daerah itu kemudian seperti lumpur. Mungkin kita pernah mendengar beberapa tahun yang lalu tak kalah terjadi tsunami di luar Jawa. Ada kisah bahwa ada suatu daerah yang kemudian rumah-rumah ternyata daerah itu seperti lumpur. Itu bagi Allah itu dunia. Apa penyebabnya? Takdim al-fi'l. Mereka orang Islam ngakunya, mereka KTP-nya Islam, tapi mereka masih melakukan perbuatan dari judi. Mereka masih mengadakan tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah seperti perzinahan. Dunianya hancur, apalagi akhiratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan dalam hadis yang panjang, tak kalah dia sedang diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mi'rajkan. Dia bersama dengan malaikat Jibril, dia melihat ada orang yang kukunya itu dari perak, tapi ternyata dipakainya kayu wajah, mulutnya gitu. Dia tanya Jibril, siapa dia? Itu adalah orang yang mendustakan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Dusta terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada dusta qaul. Itu juga banyak sekali. Bagi orang-orang yang mengakukan otaknya, itu banyak yang dia mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah dengan perkataan. Perkataan yang mendustakan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam surat An-Nisa, lidzakari mislu hadil unsayain, bahwa bagi anak laki-laki ketentuannya adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Mereka mengatakan ayat ini sudah tidak relevan. Sekarang zaman kesetaraan gender nggak ada, udah nggak layak. Dusta, mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat lisan. Tak kala ada perintah dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada perempuan agar mereka menggunakan jilbab menutup, bisa mengatakan ini pakaian guru ucapan. Nah ini takdim bil qaul, mendustakan apa yang diturunkan, apa yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah. Dia mengatakan bahwa itu sudah tidak sesuai. Ini banyak kejadian yang menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu tidak sesuai. Contoh lagi dari sunnah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa apabila seorang di antara kalian mempunyai air, kemudian di dalam air itu main selep lalat, maka masukkanlah lalat itu ke dalam, kemudian baru dibuang. Kamu boleh meminum. Orang yang menggunakan jijik, gak masuk akal, tidak benar. Padahal itu adalah ajaran perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad yang dia tidak akan mengatakan
mengatakan kecuali memang atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tak pernah mengikuti hawa nafsu. Jadi dosa takdim sampai saya bebas itu dalam 10 yang bisa menyebabkan dosa seorang muslim yang mengaku Islam kalau melakukan perbuatan itu menjadikan dia keluar dari Islam. Di antaranya ada takdim, dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ajaran dari rukun Islam ataupun sunnah yang berbentuk sunnah fiqhiyah, sunnah qauliyah. Apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap itu sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada sahabatnya bahwa Nabi Daud alaihissalam, dia adalah nabinya Bani Israel. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa beliau tak kalah mengajak Bani Israel untuk beriman, kemudian Bani Israel untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala terbelah menjadi dua. Ada orang yang taat, ada orang yang tidak taat dari Bani Israel. Di antara Bani Israel ada 40.000 orang yang taat. Kemudian ada 60.000 dari Bani Israel yang tidak taat. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa Allah itu akan memusnahkan 40.000 dari Bani Israel yang taat dan 60.000 dari Bani Israel yang tidak taat, akan dimusnahkan semua. Kemudian Nabi Daud memohon kepada Allah agar yang 40 ini jangan. Tapi oleh Allah Ta'ala bahwa itu lidan, karena itu perbuatan dosa mereka. Apa diantaranya? Adalah mendustakan apa yang diperintahkan Rasul, bahwa mereka diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mereka hanya untuk diri sendiri. Mereka tidak mau menjalankan perintah dari Allah dan Rasulnya agar mereka mencegah saudaranya, mencegah kawannya dari Bani Israel yang mereka itu melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah lain, Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala diberi adab. Itu juga dikarenakan apa? Mereka itu mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, termasuk adalah ibadah. Tak kala mereka dilarang pada hari Sabat untuk mencari ikan, mereka itu takdim, mereka mendustakan apa yang diancamkan oleh Allah lewat Rasulnya. Kalau kamu tidak taat, maka kamu akan ditimpakan musibah. Mereka itu mendustakan. Ucapannya tidak mengakui dan perbuatannya sama. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Bani Israel ini, dan mereka tetap tidak melakukan ibadah pada hari Sabat. Kemudian mereka tetap mencari ikan pada hari sampai oleh Allah kemudian mereka dijadikan qiradan wal khanazir, mereka dijadikan kera, dijadikan babi. Nih ya saudara sekalian,
Kemudian apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, masalah kerusakan di dunianya itu juga bisa dikarenakan mereka melakukan perbuatan dosa dengan cara dosanya karena mendustakan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh mereka tidak dilaksanakan. Banyak kejadian-kejadian yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimpakan sebagai ujian, dan orang-orang yang mereka itu hatinya kena penyakit, kemudian mereka ingin menyembuhkan, mereka kemudian bertobat, itu bisa selamat. Tetapi ada orang-orang yang dia itu terkena dosa, kemudian dia tidak mau menyembuhkan penyakitnya. Dosa itu seperti racun, begitu mengenai hati bisa merusak. Tak kala tidak diobati maka akan bahaya. Begitu juga di sini dosa-dosa yang mereka lakukan, kalau tidak cepat diobati dengan taubat, kemudian dengan istighfar, maka itu akan membahayakan pada diri mereka. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, jalan-jalan Madinah tu ala ahdi Umar faqala ayuhan nas ma hada. Pada suatu hari Madinah itu terjadi gempa yang keras pada zaman Umar. Umar itu langsung bertanya, wahai manusia, apa ini? Ada apa ini? Fa inna jaljalal abdi idza amila fiha bil ma'as. Karena yang namanya gempa itu akan terjadi kalau ya, di muka buminya itu terjadi maksiat. Jadi Umar tak kala ada gempa itu langsung nanya, ada kemaksiatan apa yang terjadi kok sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi ini digoncangkan. Kalau kita kan gak seperti itu. Sekarang itu mendustakan apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini adalah sebagai peringatan karena ada maksiat. Kenapa gempa? Oh, ada lempengan bumi yang ini patah, ini nanti ini, seperti itu. Tidak ada yang merasa atau tidak ada yang menyadari ada perbuatan dosa apa yang dikerjakan sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegur dengan gempa yang keras ini. Salah satu ya. Kemudian zaman masa Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi angin yang sangat kencang. Kalau kita ya mungkin puting beliung yang kemudian menghancurkan beberapa bangunan. Umar bin Aziz tak kala ada puting beliung, maka dia langsung mengirim surat karena dia sebagai khalifah, kataba ilal amsar, dia menulis surat ke kota-kota, penduduk kota, memerintahkan agar mereka keluar dari rumah pada hari ini jam sekian. Kemudian barang siapa yang mempunyai harta, hendaklah dia mensedekahkan harta itu. Di situ Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan bahwa
salah satu penyebab oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih angin yang keras yang menghancurkan ini, dia takutnya apa? Tak kalah ada di antara masyarakatnya yang tidak menunaikan atau dia itu menjadi orang yang pelit, tidak mau bersedekah. Di antara dosa kalau dia melakukan perbuatan pelit kikir itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditimpa dengan angin yang sangat keras. Kalau dalam surat apa ya? Nun itu kan ada ya, karena ya disebutkan ya. Tak kalah orang-orang yang tidak papanya biasanya bersedekah, tapi kemudian dia pokoknya supaya kita hasil panennya besok milik kita semua, kita jangan panen seperti bapak kita kalau panen siang-siang. Para fakir miskin datang, kita datangnya pagi-pagi. Anak-anak apa istilahnya itu kan? Di situ ada Fa'asbahat kasori, itu kan ya, pada pagi harinya ternyata oleh Allah Ta'ala sudah dijadikan kebun yang dia bangga-banggakan besok itu mau dipanen, paginya sudah kering, ditimpa oleh Allah Ta'ala angin dan yang membakar. Karena apa? Sebelumnya mereka itu sudah saling ngomong di keluarganya. Fatana dawu musbihin anikdu ala harsikum in kuntum sarimin. Mereka kan ngomong besok kita harus pagi-pagi datangnya. Kalau kamu ingin memetik buah milik kamu agar tidak dimintai oleh fakir miskin. Faqala wa hum yatakhafatu. Mereka itu pagi-pagi pada ngintik-ngintik perginya sambil sembunyi-sembunyi biar orang tidak ada yang tahu. Tetapi begitu mereka sampai ke kebunnya, mereka baru mengatakan, "Falam mara'auha qalu inna ladallun." Begitu mereka melihat kebunnya, ternyata fa'asbahat kasori. Oleh Allah sudah dijadikan yang kering, kebakar. Itu apa penyebabnya? Di antaranya adalah karena dia tidak mau mengeluarkan sedekah atau infaknya dari yang dihasilkan. Takdir, dia itu mendustakan ajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada bapaknya yang sudah diajarkan bahwa orang kalau dia itu sampai tidak mau mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada dirinya, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan. Mereka menganggap bahwa mereka pasti besok hasilnya akan berlipat. Karena kalau biasanya kalau ada fakir miskin akan dikasih langsung banyak. Pokoknya besok mah kita petik kita. Tetapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan kerugian yang ada di dunia. Sampai mereka kemudian oleh orang yang mengingatkan, kamu ingat pesan ajaran dari orang tua kita bahwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diancam. Di sini faqala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang-orang yang tidak mau mengikuti, keluarga yang tidak mau memanen dengan cara sembunyi mengatakan, bukankah aku telah beritahukan kepadamu agar kamu itu bertasbih, kamu itu memuji Allah bahwa kamu bisa dapat kebun kayak gini, bisa dapat buah gini adalah karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu dustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dustakannya apa? Bilfik. Mereka mendustakannya dengan perbuatan. Ucapannya mereka masih qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Rabb kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Makanya kemudian dalamnya asa rabbuna ayyudilana khairan minha inna ila rabbina rabbin. Mudah-mudahan Allah itu mau mengganti apa yang telah hilang ini dengan yang lebih baik. Karena apa? Kami hanya mengharap kepada Allah saja. Ucapannya
tidak mendustakan nikmat Allah, tetapi perbuatannya yang mereka lakukan ternyata mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi bahwa dosa kalau dilakukan dan istamara kemudian terus menerus itu bisa menyebabkan hancurnya dunia seorang hamba dan juga akhiratnya. Kalau orang ini tadi begitu dia sadar kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya hancurnya duniawinya saja, ininya habis, tetapi akhiratnya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni atas permohonan maaf atau minta ampunannya. Dia ta'ala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sekalian, jadi intinya saya ingat, kita mari bersama-sama di antara perbuatan yang bisa menghancurkan keimanan kita, menghancurkan kehidupan kita dunia dan akhirat adalah mendustakan at-takdim. Takdim ini mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ataupun yang dilarang oleh Rasulullah. Takdim yang bisa mendustakannya itu dua-duanya, antara mendustakannya dengan ucapan dan perbuatan, tapi ada yang mendustakannya itu hanya perbuatan, omongannya iya, tetapi perbuatannya enggak, atau sebaliknya perbuatannya mah iya, tapi omongannya sholat, haji, tapi dia mengatakan kerudung gak wajib, dia mengatakan warisan itu sudah tidak relevan lagi, semacam itu takdim bil qaul. Tapi kalau takdim bil fi'l seperti tadi, mengatakan Islam rukun Islam sholat, puasa, zakat, tapi dia tidak melakukan, ini adalah takdim bil fi'l. Ini menyebabkan kita itu bisa hancur di dunia dan akhirat. Setidaknya seperti yang Allah gambarkan bagaimana kehancuran di dunia, seperti tadi yang dikisahkan zaman Umar terjadi zilzal, gempa yang sangat keras, kemudian zaman Umar bin Abdul Aziz terjadi angin topan yang sangat keras, sampai kemudian dia mengingatkan mungkin ini dikarenakan ada dari masyarakatku yang tidak menunaikan kewajiban tak kala mereka memanen dari hasil panennya, makanya dikumpulkan, saya punya ini sedekah. Karena Allah bisa saja seperti dalam surat ya Al-Qalam itu mengingatkan bahwa orang-orang yang sengaja dia ini ingin tidak memberikan apa yang menjadi hak fakir miskin, maka oleh Allah Ta'ala diberi adab dengan cara dihilangkan apa yang dia miliki. Ini saja sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.